Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa melangkahkan kaki menuju di tempat ini guna untuk menambah pemahaman kita terhadap agama yang mulia ini. Ya, kita duduk di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kaki kita sebagai penebus dari dosa-dosa yang kita miliki, sebagai pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas jalan kebenaran, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk dalam fasal yang ke-19, yaitu anjuran salat isya dan subuh secara khusus dengan berjamaah di masjid, dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya. Jadi jemaah sekalian, banyak kita temukan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan ibadah salat 5 waktu ini. Dari mulai keutamaan mendatangi masjid, kemudian keutamaan langkah kaki untuk menempuh perjalanan salat ke masjid, sampai seseorang yang menunggu waktu salat. Semua sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Semoga itu semua bisa memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa istiqamah menjalankan salat 5 waktu di masjid, berjamaah di masjid. Akan tetapi jamaah sekalian, sungguh mengherankan ketika kita melihat atau menjumpai sebahagian kaum muslimin yang tidak mengetahui ataupun pura-pura tidak mau tahu tentang keutamaan salat di masjid, tentang kedudukan ibadah salat 5 waktu, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang melalaikannya. Bagi sebahagian kaum muslimin, salat itu dianggap sebagai beban, merepotkan, melelahkan. Bahkan ada sebahagian orang yang mengejek saudaranya yang salat 5 waktu di masjid. Bahkan saking parahnya, banyak di antara kaum muslimin yang merendahkan ibadah salat ini dengan mengolok-oloknya. Apakah dengan gerakannya, apakah dengan bacaannya, diolok-olok salat ini. Padahal dia orang muslim. Dia beristihza, meremehkan daripada salat, padahal dia orang Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ini membuktikan dan menunjukkan kepada kita bahwa hidayah taufik sangatlah mahal. Tidak semua orang diberikan kemudahan untuk salat 5 waktu di masjid. Di sisi lain ada orang yang termotivasi untuk datang salat di masjid, untuk mendirikan salat 5 waktu. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang tidak merasa bersalah ketika tidak salat. Mereka tidak merasa rugi, tidak merasa berdosa meninggalkan salat 5 waktu.
Tidak ada rasa resah, gelisah ketika meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal orang yang tidak sholat 5 waktu disangsikan keislamannya oleh para ulama. Ya. Akan tetapi di sisi lain banyak di antara kaum muslimin juga yang berlomba-lomba untuk mencari saf-saf yang pertama. Karena mengingat dan mengetahui dari keutamaannya. Dengan mendirikan sholat 5 waktu hati menjadi tenang. Dengan mendirikan sholat 5 waktu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehidupannya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala yang besar, diberikan ketenangan di dalam hati. Tapi sebahagian di antara kaum muslimin tidak merasakan yang demikian. Ini menunjukkan bahwa betapa mahalnya hidayah taufik. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seandainya saya bisa membeli hidayah, maka saya akan beli berkeranjang-keranjang, kemudian saya akan bagikan kepada orang-orang yang saya cintai. Tapi ternyata tidak, ya. Kemudahan fasilitas yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak menjadikan mereka mudah untuk sampai ke masjid. Ya. Inilah yang menjadi tantangan bagi para dai dan para ulama. Bagaimana caranya mereka menyadarkan kaum muslimin tentang pentingnya salat di masjid. Padahal jamaah sekalian, salat 5 waktu adalah sebagai penyejuk hati. Ya. Salat di sisi lain disebutkan adalah zikir. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Ya. Zikir itu adalah menenangkan hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa' wat-thib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thib wa ju'ila qurrata 'aini fis shalah." Dijadikan kesenangan bagiku, kata Rasulullah, wanita dan harum-harum, parfum. Dan Allah menjadikan penyejuk hatiku, kata Rasulullah, yaitu adalah ibadah salat. Jadi orang yang melaksanakan ibadah salat itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, setelah melaksanakan salat hatinya pasti tenang. Ya, pikirannya tenang. Ya, seperti itu. Tidak gelisah. Ya, itulah orang-orang yang menjalankan ibadah salat 5 waktu. Ya. Salat juga adalah sarana untuk berinteraksi antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbul Alamin. Ya. Zat yang memiliki alam semesta ini. Ketika seseorang ingin berinteraksi dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirikanlah salat. Karena salat adalah tempat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hajat dan keinginan yang kita mau. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan 5 kali dalam sehari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada solat-solat yang lain yang hukumnya sunnah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa semakin banyak orang menjalankan ibadah salat sunnah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringnya dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba berdiri di hadapan Rabbnya dengan ketundukan, dengan kepatuhan, dengan berserah diri, meletakkan keningnya di atas tanah, di atas bumi, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia meminta tatkala sujud, kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi di langit. Ya. Makanya ketika kita memiliki permasalahan apapun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazama al-amru falyusalli, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ditimpa suatu masalah,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita miliki dengan salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Jadi ketika seseorang salat, dia sedang berinteraksi dengan Allah. Dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca suratul Fatihah, ketika dia sujud, dia berdoa kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, dia berbisik-bisik di atas sajadahnya, kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini merupakan perkara yang sangat ajaib, ya, sangat luar biasa. Kemudian juga jemaah sekalian, pahala kebaikan salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam ini merupakan pahala yang paling besar dan yang menjadi penentu diterimanya amal-amal yang lainnya. Ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya tentang tolak ukur diterimanya amal seseorang. Kalau salatnya baik, maka amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap baik. Sedekahnya diterima oleh Allah, zakatnya diterima oleh Allah, puasanya diterima oleh Allah. Disebabkan kenapa? Karena salatnya yang baik, salatnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya buruk, ya, maka percumahlah segala amal ibadah yang lainnya. Karena yang menjadi tolak ukur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat yang dikerjakan 5 kali sehari itu. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal 'ibad, faman jaa'a bihinna lam yudai minhun syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi ahdun ay yadkhilal jannah." Rasulullah mengatakan 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam kepada hambanya. Siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakannya dari meremehkannya hak-hak salat itu, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dia dengan Allah memiliki perjanjian. Ya. Bagi siapa yang menjaga salat 5 waktu dalam sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan janjinya. Apa janjinya? Kana lahu 'indallah ayyudkhilal jannah. Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Itu janji Allah. Jadi salat 5 waktu, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu 'indallahi ahd. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu ini, tidak menjaga salat 5 waktu, maka tidak ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu, kalau Allah menghendaki, Allah mengazabnya dengan azab yang pedih. Wa in syaa'a adkhalahul jannah, kalau Allah ingin, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, as-salatu nurun. Salat itu juga adalah cahaya, pelita di dalam hati seorang hamba. Ketika dia menapaki di dunia ini kehidupan, maka salat itu sebagai penuntun kehidupannya dia. Ya. Makanya orang-orang yang salat mudah untuk diarahkan. Ketika dia sedih, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sukses, dia juga tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia hatinya selalu diterangi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan ujian, dia tetap yakin bahwa ujiannya itu akan menyelamatkan dia, bukan membinasakan dia. Ketika dia diberikan kesenangan, ya, maka dia yakin dengan kesenangan itu dia bersyukur dengan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan justru melalaikan. Kenapa? Karena hatinya diterangi dengan cahaya keimanan.
Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, kata Rasulullah, kanat lahu nurun, maka baginya cahaya, wa burhanan, dan petunjuk bagi dia, wa najatan, dan keberhasilan, kesuksesan bagi dia, wa najatan yaumal qiyamah, dan keberhasilan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Coba bayangkan jemaah sekalian, orang yang menjaga salat 5 waktu, kehidupannya selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada arah yang benar, kepada takdir yang benar. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia itu sebenarnya hanya berpindah dari takdir satu kepada takdir yang lainnya. Ya. Jadi ketika seseorang senantiasa diberikan petunjuk, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan senantiasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan, memberikan kesuksesan, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menjaga salat 5 waktu dengan apa? Wa najata yaumal qiyamah, keberhasilan pada hari kiamat. Kita tahu bahwa kehidupan setelah kematian itu jauh lebih berbahaya. Kehidupan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Kalau kita kena pisau di dunia, ya jemaah sekalian, masih kemungkinan kita bisa pergi ke dokter untuk berobat. Atau mungkin misalnya tangan kita putus, kita masih punya kesempatan untuk berobat, pergi ke dokter. Tapi kalau nanti kita di akhirat, tidak ada yang bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak bermanfaat. Dia bisa menolong. Ya, orang yang memiliki harta yang banyak tidak bisa menyuap atau menyogok malaikat penjaga neraka. Mereka tidak butuh uang. Mereka tidak butuh jabatan. Kedudukannya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disuap. Tidak bisa juga ditolong oleh anak yang kita banggakan di dunia, yang memiliki prestasi, ya, memiliki kedudukan. Tidak bisa dia menolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita jemaah sekalian. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di dunia, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkannya kita menjaga salat 5 waktu, maka Allah berjanji menjaga kita nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ketika mentari diturunkan di atas kepala kita. Ketika seseorang berjalan di atas sirat, itu tidak mudah. Ketika orang dibangkitkan dari alam kuburnya menuju ke padang mahsyar, mentari didekatkan di atas kepala kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azabnya yang pedih. Ya, keberihan hidup di dunia belum seberapa, tapi kengerian, kedahsyatan, ya, azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bukan hanya sekadar dia disiksa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha abada. Kalian di dalam neraka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini yang paling berbahaya. Ya. Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah mengatakan man hafadha 'alaiha
kanat lahu nuran. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, baginya cahaya di dunia dan di akhirat. Wa burhanan, dan petunjuk. Wa najata yaumal qiyamah, dan keberhasilan, kesuksesan, kesenangan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, bagi yang tidak mampu dan tidak bisa menjaganya, menyia-nyiakan salat 5 waktu, lam yakun lahu nurun, baginya tidak ada cahaya. Wala burhanun, baginya tidak ada petunjuk. Wala najatun, dan tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tidak tolong kita, siapa yang mau tolong kita? Ya. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada kita? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu membuatnya sesat. Tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada penolong bagi dia. Ya, tidak ada penolong. Wa kana yaumal qiyamatu ma'a Qarun, dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan berkumpul bersama Qarun. Jadi orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, ya, azan di masjid tidak salat, maka pada hari kiamat Allah akan membangkitkan dia bersama Qarun. Wa Fir'aun, dan Allah akan membangkitkan dia, mengumpulkannya bersama Fir'aun. Wa Haman, dan Allah juga akan mengumpulkan dia bersama Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa mereka ini jamaah sekalian? Pernah kita mengenal dia? Pernah kita kenalan sama dia? Tahu siapa mereka? Kalau Fir'aun terkenal dengan sebutan raja yang zalim. Itu gambaran seorang raja yang zalim, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita dibangkitkan bersama mereka? Mau kita dibangkitkan bersama mereka? Ya. Wa Fir'aun wa Haman wa Qarun. Semua itu orang-orang yang buruk semuanya. Gara-gara kita tidak menjaga salat 5 waktu, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ketika dibangkitkan, kaget ada Fir'aun di sebelah kita. Bahaya itu. Ya. Kalau pas bangun tiba-tiba ada Fir'aun di sebelah, cilaka sudah kita itu. Binasa sudah kita itu. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang membantu kita. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita lalai dengan perintah salat 5 waktu. Qarun, kata para ulama, adalah simbol orang-orang yang lalai karena sibuk dengan hartanya. Itu simbol, ya. Qarun ini adalah orang yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Qarun adalah simbol, kata para ulama, simbol orang-orang yang lalai kepada Allah dikarenakan sibuk mengurus harta bendanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, saking sibuknya dan banyaknya, kunci gudangnya saja tidak mampu dipikul oleh berapa? 10 ekor unta. Masya Allah. Berapa banyak itu kuncinya? Itu baru kuncinya. Tidak bisa kita bayangkan banyaknya, bagaimana banyaknya itu harta mereka, hartanya Qarun ini. Kuncinya saja, kuncinya tidak kuat dibawa sama unta 10 ekor, bukan 1 ekor. Bayangkan itu. Siapa yang mau kayak Qarun? Ada yang mau kayak Qarun? Na'udzubillahi min zalik.
Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan dunia, dari emasnya, perdagangannya, barang mewahnya, hewan ternaknya, semua diberikan kepada dia. Tapi ketika dia diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk mengingat Allah, dia tidak mau mengingat Allah. Ketika diingatkan bahwa harta yang dia miliki adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia katakan? Hartaku ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Ya. Jadi untuk apa saya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan itu. Bagaimana cara mengatur harta yang 10 ekor unta itu? Kuncinya. Bagaimana cara mengaturnya itu? Bayangkan itu. Kemudian Fir'aun adalah gambaran atau simbol orang-orang yang lalai disebabkan karena kekuasaannya. Bayangkan jemaah sekalian, disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasallam di dalam Al-Quran. Di banyak ayat hampir menceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa dan Harun berdakwah kepada Fir'aun dengan mukjizat yang begitu banyak dan teguran-teguran yang begitu banyak, tapi tidak menyebabkan dia sadar, tidak menyebabkan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nyata-nyata tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyata di depan mata dia. Itu. Jadi bagaimana ceritanya ketika seseorang dibangkitkan tiba-tiba bersama mereka ini, bersama Fir'aun, bersama Qarun. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Haman adalah simbol, kata para ulama, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sibuk menjilat dari penguasa. Jadi Haman ini menteri-menterinya Fir'aun. Ya. Jadi dia lalai padahal sudah didakwahi oleh para nabi dan para rasul. Ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam mukjizat. Ya. Dan mungkin kalau mau dibilang di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak mukjizatnya itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan apa? Betapa sulitnya Nabi Musa meyakinkan Fir'aun dan orang-orangnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita itu? Ketika Allah ingatkan dengan bencana, Allah ingatkan dengan penyakit, Allah ingatkan dengan berbagai macam hal dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita masih tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana itu? Ya, kita perlu takut jamaah sekalian. Kita perlu khawatir jangan sampai kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bersama mereka ini. Ya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa tubu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang ahli maksiat, bukan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengatakan, "Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa kita bertobat ya Allah? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Ya. Mudah-mudahan kalian beruntung. Kemudian Ubay bin Khalaf adalah simbol, kata para ulama. Simbol bagi mereka orang-orang yang sibuk dengan urusan perdagangan dan bisnisnya. Nah ini, jangan sampai anak kita, harta kita, perdagangan kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam
Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan sholat, bukan hanya yang sudah kita sebutkan tadi, tapi masih banyak lagi. Dan Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik tentang keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Dan ini yang akan menjadi pembahasan khusus pada malam hari ini. Ya. Jadi setiap sholat itu memiliki keutamaan tersendiri. Ya, di sisi lain secara umum sholat itu memiliki keutamaan yang luar biasa, tapi setiap sholat itu sendiri juga memiliki keutamaan. Sholat subuh memiliki keutamaannya sendiri, sholat isya memiliki keutamaannya sendiri, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib memiliki keutamaannya masing-masing. Maka pada malam hari ini kita akan mengkhususkan kepada keutamaan dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia seolah-olah telah salat tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullahu, maka dia seolah-olah sudah melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Bayangkan jamaah sekalian, siapa yang salat isya berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala seperti orang yang salat tahajud setengah malam. Siapa yang salat subuh secara berjamaah di masjid, dia seperti orang yang sudah melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Jadi habis salat isya, anggap dia salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus sampai subuh. Bayangkan itu jamaah sekalian. Tidak sadar, ya kan? Kita tidak sadar. Kita salat subuh berjamaah di masjid, tapi kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Apa tidak double pahalanya itu? Ya, tidak untung. Kalau kita jalan-jalan ke mall, kita lihat biasa sepatu, baju, ya kan? Beli 1 gratis 1 misalnya, atau beli 2 gratis 1. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam salat subuh, siapa yang salat subuh maka bonusnya salat tahajud semalam suntuk. Luar biasa. Ya. Maka ini cukuplah ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjaga salat subuh tepat waktu di masjid. Berjamaah. Ya, berjamaah. Ya. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini memberikan dorongan yang sangat luar biasa kepada kita tentang keutamaan salat isya dan subuh. Meskipun salat berjamaah ini hanya memakan sedikit waktu, tapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya. Salat isya berjamaah seolah-olah orang sudah salat tahajud setengah malam. Jadi setengah malam. Ya. Dan ini kadang-kadang ya orang, apalagi kalau bulan puasa ya, orang justru lebih antusias untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah daripada ibadah-ibadah yang wajib. Contohnya bagaimana? Contohnya orang lebih antusias sholat tarawih daripada sholat maghrib dan isya. Ya, bagaimana itu biasanya? Biasanya karena takut takjilnya habis, buka puasanya di rumah. Ya, habis buka puasa, kenyanglah dia, hingga tidak melaksanakan sholat maghrib tepat waktu berjamaah di masjid. Dia undur-undur. Jadi sabar dulu, tunggu makanan turun di kaki dulu baru sholat. Habis itu datang ke masjid, kadang-kadang tidak sholat isya. Ada yang kayak gitu. Dia tunggu sholat tarawihnya saja. Padahal sholat wajib itu
lebih afdal daripada sholat tarawih, sholat sunnah. Atau contoh yang kedua, kadang-kadang bulan puasa itu orang lebih antusias untuk makan sahur daripada sholat subuh. Ada yang makan sahurnya jam 3, habis makan ngantuk, tidur bablas sampai jam 6 pagi, subuhnya kelewatan. Jadi ini apa? Lebih mengutamakan perkara yang sunnah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini keliru ini. Ya. Orang tidak sahur, puasanya sah. Tapi kalau orang tidak sholat subuh, diwanti-wanti dan disangsikan oleh para ulama tentang keimanannya. Ya, hati-hati itu. Orang yang tidak sholat subuh, atau jangankan tidak sholat subuh jemaah ya, males saja sholat subuh, itu sudah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang munafik. Kata Rasulullah di dalam hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna asqalu salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatil fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Jadi jangan makan sahur, subuhnya ditinggalkan. Keliru. Dan hadis ini juga jemaah sekalian menunjukkan bahwa sebagai dalil tentang afdolnya perkara yang wajib daripada yang sunnah. Bagaimana begitu? Lah iya, karena apa? Satu sholat saja kalau dibandingkan dengan satu ibadah sunnah sudah berlipat-lipat ganda. Contoh, sholat isya. Satu kali kita sholat isya kalau dibandingkan dengan sholat sunnah, bayangkan tadi, setengah malam kita sholat sunnah. Berapa rakaat kira-kira itu? Ada yang pernah coba? Nggak pernah. Karena pasti pertama lelah, capek, ya, ngantuk. Coba bandingkan antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Sholat isya berjamaah, kalau dibandingkan dengan sholat sunnah, seperti orang yang sholat setengah malam. Kalau sholat subuh, lebih bahaya lagi. Orang sholat subuh 2 rakaat dibandingkan dengan sholat sunnah itu seperti orang sholat semalam suntuk. Jadi jauh sekali perbedaannya antara wajib dan sunnah. Itu. Berapa rakaat orang sholat sunnah dari mulai habis isya sampai azan subuh? Berapa rakaat itu kira-kira itu? Ada 100 rakaat. Mungkin lebih ya, mungkin lebih. Bayangkan itu, antara yang wajib dan sunnah jauh bedanya. Itu. Jadi maka kita lebih harus perhatian kepada perkara-perkara yang wajib. Kemudian hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya fi jama'atin kana ka qiyamin nisfil lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, dia seperti salat setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin, barang siapa yang salat isya dan salat fajar berjamaah, kana ka qiyamil lailah. Barang siapa yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dia seperti salat semalam suntuk. Ya, jadi ini ada 2 hadis jamaah sekalian. Kalau hadis yang pertama tadi menyebutkan secara terpisah ya, siapa yang melaksanakan salat isya dia mendapatkan ganjaran pahala, atau dia dicatat orang yang sudah melaksanakan salat malam setengah malam. Kemudian siapa yang salat subuh, dia seperti orang yang dicatat melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Sedangkan di hadis yang kedua disebutkan siapa yang salat isya berjamaah, dia dicatat seperti orang yang sudah salat tahajud setengah malam. Siapa yang salat isya dan subuh, nah ini beda ya. Siapa yang salat isya dan subuh berjamaah, maka dia seperti seorang yang sudah melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Ya. Jadi dua-duanya memiliki keutamaan yang besar, ya, yang tidak boleh seorang muslim meninggalkannya. Dengan hadirnya orang salat berjamaah di masjid, juga kita turut memakmurkan masjid-masjid Allah yang pahalanya juga besar.
Ya. Kira-kira siapa yang memakmurkan masjid kalau bukan kaum muslimin itu sendiri? Ya. Orang datang ke masjid, sholat berjamaah, ya. Masjidnya jadi makmur, memiliki ruh, memiliki wibawa. Ya. Jadi masjid yang jarang dimasuki orang untuk sholat, kurang cahayanya, kurang wibawanya. Bahkan kadang-kadang, ya, masjidnya juga tidak dijaga. Ya, kadang-kadang ada kotoran-kotoran, ya. Ayam berak di mana-mana, kambing juga buang kotoran di mana-mana. Tidak ada wibawanya masjid itu. Karena tidak dimakmurkan. Tapi kalau orang memakmurkan masjid, maka masjid itu memiliki wibawa, memiliki ruh, ya. Memiliki keutamaan. Ya. Padahal masjid itu sudah memiliki keutamaan yang sendiri. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan tentang keistimewaan sholat isya dan subuh berjamaah. Dan bukan berarti sholat-sholat yang lain juga tidak memiliki keistimewaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keistimewaan sholat asar. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut salat asar itu sebagai salatul wusta, salat pertengahan. Di dalam hadis yang mulia juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardain dakhala al-jannah. Rasul mengatakan siapa yang sholat bardain, maksudnya bardain ini adalah sholat di waktu dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh, dakhalal jannah, maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Hadis yang lain disebutkan bahwa dari riwayat Imam Muslim, an Abi Basrah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Basrah radhiyallahu anhu dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat asar mengatakan, inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum. Salat asar ini dahulunya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Fadayya'uha, kemudian orang-orang terdahulu itu melalaikannya. Faman hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat asar, kana lahu ajruhu marratain, maka pahalanya mendapat dua. Ya. Jadi pahalanya mendapat lebih. Kalau umat-umat terdahulu hanya mendapat satu, kita mendapat 2 kali lipat. Nah, itu keutamaan dari sholat asar. Jemaah sekalian, maka dari beberapa hadis yang sudah kita bahas ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakannya, sholat isya berjamaah di masjid dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah, senantiasa menjaga salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.